오랜만이네. 아는 애니? 대학 동창. Puluhan karyawan supermarket sedang melakukan apel pagi dipimpin oleh atasan mereka. Salah satu karyawan bernama Han Sun Hee dipanggil maju ke depan. Lalu ia dipuji atas kerja kerasnya selama 5 tahun ini sebagai karyawan paruh waktu dan akan segera diangkat menjadi karyawan tetap 3 bulan lagi. Setelah apel pagi selesai, semua karyawan kembali sibuk di bagiannya masing-masing. Bagian kasir menjadi bagian paling riskan karena harus berlaku sopan bagaimanapun attitude pembeli. Moto di supermarket ini, pembeli adalah raja. Jadi sesalah apapun customer, karyawanlah yang harus minta maaf. Sun Hee berganti shift dengan karyawan lain. Akhirnya dirinya bisa beristirahat. Namun saat itu pengawas bernama Choi datang menghampirinya. Kebetulan saat ini Sun Hee bersama Hyemi, rekan sesama kasir yang baru berganti shift sepertinya. Pengawas Choi minta tolong pada Sun Hee dan Hyemi untuk membantu di gudang karena karyawan magang tidak masuk hari ini. Sun Hee yang polos langsung mengangguk walaupun ia sangat lelah. Namun Hyemi langsung menolaknya dengan alasan ada urusan. Nah, pengawas lain yang bernama Dong Jun datang mengunjungi ibu-ibu cleaning service sambil membawa makanan. Perusahaan melayani karyawan tidak tetapnya dengan sangat buruk. Mereka hanya diberi satu ruangan kecil, itu pun tempat perlengkapan untuk beristirahat. Walau begitu, mereka tetap gembira terlebih setelah kedatangan Dong Jun. 오랜만이네. 아는 애니? 대학 동창. Sun Hee merupakan ibu rumah tangga. Sebelum berangkat kerja, ia selalu menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Taeyong, anak tertuanya, keluar saat disuruh sarapan. Ia tak langsung menyantap makanannya, justru menghela nafas melihat ponselnya yang jadul. Melihat kegundahan anaknya, Sun Hee berjanji akan membelikan ponsel untuk Taeyong sepulang ia bekerja. Di sekolah Taeyong, guru membagikan surat persetujuan orang tua untuk karya wisata. Salah satu siswi bernama Sukyung langsung mengumpulkannya. Ia berkata hasilnya akan tetap sama meskipun ia kumpulkan minggu depan. Saat jam makan siang, kartu makan siang Taeyong tak bisa digunakan karena tagihannya belum dibayar. Ia sangat malu dan berlari meninggalkan kantin. Hal ini dilihat oleh Sukyung. Sementara di supermarket, Sun Hee bekerja semakin giat karena sebentar lagi akan jadi karyawan tetap. Saat mengambil barang dalam gudang, Taeyong menelpon. Ia kesal karena tagihan makan siangnya belum dibayar, padahal Sun Hee sudah diingatkan kemarin. Sun Hee pun tidak bisa bicara lama-lama karena harus kembali bekerja. Hyemi mendapat masalah karena seorang customer diduga mengambil barang yang masih ada barcode-nya. Namun pelanggan ini kekeh kalau barang ini ia beli di luar negeri. Pengawas Choi yang melihat hal ini pun langsung minta maaf atas nama supermarket pada pelanggan tersebut. Selesai bekerja di meja kasir, Sun Hee kembali ke ruang ganti karyawan. Hyemi yang lokernya berada di sebelah Sun Hee bertanya apakah dia tidak lelah dengan semua pekerjaan ini. Namun Sun Hee optimis bahwa semua itu memang bagian dari pekerjaan. Pengawas Choi tiba-tiba masuk ke ruangan. Ia menyuruh semua karyawan keluar kecuali Sun Hee. Ia berpesan agar Hyemi melakukannya dengan baik kali ini. Rupanya pelanggan yang tadi berkonflik dengannya datang bersama anaknya. Ia memerintahkan Hyemi untuk berlutut minta maaf. Walau hatinya sangat perih, ia harus melakukan ini agar tak kehilangan pekerjaan. Sun Hee melihatnya dari luar. 대학 동창. 예. 무릎 꿇고 사과하라 그래. Para dewan direksi sedang melakukan rapat. Direktur utama setuju untuk mem-PHK karyawan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Dong Jun yang turut berada di sana tidak setuju dengan keputusan ini. Tapi sang direktur tidak mau mendengarkan pendapatnya, guys. Selesai rapat, Dong Jun sangat sedih melihat ibu-ibu cleaning service, terutama pada Bibi Sunre yang sudah ia anggap seperti ibu sendiri. Nah, keesokan harinya, semua karyawan paruh waktu mendapat pesan pemutusan hubungan kerja. Wow. Sun Hee yang sebelumnya dijanjikan menjadi karyawan tetap juga mendapat pesan tersebut, guys. Pemberitahuan itu juga sudah dipasang di papan buletin. Semua karyawan berkumpul di sana. Pengawas Choi datang menyuruh mereka untuk kembali bekerja. Tapi semua karyawan menuntut kejelasan kenapa mereka di-PHK. Pengawas Choi tak menjawab apapun. Lantas Sun Hee meminta penjelasan dari Dong Jun. Namun ia bungkam.
Sampai di rumah, Sun Hee stres memikirkan nasib keluarganya ke depan. Taeyong bertanya kemana sebaiknya ia harus pergi dharma wisata sekolah. Namun Sun Hee langsung bangkit dari duduknya. Taeyong juga menuntut janji ibunya yang ingin membelikannya ponsel. Diamnya Sun Hee sudah jadi jawaban. Taeyong jadi kecewa dan pergi meninggalkan meja makan. Malam itu juga Sun Hee pergi ke pertemuan karyawan paruh waktu. Mereka di sana protes akan keputusan perusahaan yang semena-mena. Hyemi kemudian membagikan formulir anggota serikat buruh. Jika mereka bersatu, hak mereka pasti bisa didapatkan kembali. Semua orang setuju untuk mengisinya kecuali seorang karyawan bernama Mi Jin. Toh bagaimanapun ia akan tetap berhenti. Sementara Sun Hee yang awalnya ragu-ragu akhirnya mengisi formulir tersebut. Semuanya sudah mendaftar sebagai anggota serikat buruh. Sun Hee, Surye, dan Hyun Mi terpilih sebagai perwakilan untuk bertemu dengan pihak perusahaan. Dong Jun terus membujuk pimpinan supermarket untuk bertemu perwakilan karyawan, namun selalu ditolak. Sementara Sun Hee, Sunrye, dan Hyemi tetap menunggu di ruangan. Mereka akhirnya menyerah dan kembali ke ruang ganti. Mi Jin menyuruh mereka untuk menyerah, tapi karyawan lain menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Mi Jin pun menunjukkan formulir serikat buruh yang sudah ia tanda tangani. Berarti ia telah bergabung dengan mereka. Karena tak ada tanggapan dari perusahaan, Hyun Mi menyarankan semuanya untuk mogok kerja. Hari selanjutnya, semua karyawan diberi kaos persatuan buruh. Mereka akan mulai mogok kerja besok hari pukul 4 sore. Dengan begitu, perusahaan pasti terpengaruh karena berimbas pada keuntungan. Waktu yang ditunggu pun tiba. Semua karyawan yang tidak bertugas telah berkumpul. Sementara Sun Hee tak nampak batang hidungnya guys. Kemana ia? Entahlah. Ia masih ragu, haruskah ia memakai kaos persatuan ini? Di dalam swalayan, Sunrye membuka seragamnya dan memakai kaos persatuan mereka. Karyawan lain mengikutinya dan segera pergi dari tempat kerja masing-masing. Sunrye kemudian mengode karyawan yang berada di luar supermarket untuk masuk ke dalam. Saat itu guys, Sun Hee baru keluar dari luar loker. Ia mendengar pengawas Choi meminta para karyawan magang untuk siaga di meja kasir yang kosong. Mereka harus siap menghadapi para pendemo ibu-ibu itu. Sun Hee berlari secepat mungkin. Ia harus segera memberitahu hal ini pada Hyun Mi dan kawan-kawan. Mereka semua kaget saat diberitahu Sun Hee. Tak lama kemudian sekitar 40 karyawan telah mengisi semua konter meja kasir. Karyawan tetap tidak terima dengan tindakan ini. Ia mendorong para karyawan magang untuk meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya mereka semua berhasil memboikot seluruh meja kasir. Yang berarti transaksi jual beli di supermarket itu lumpuh total. Malamnya mereka semua tidur di supermarket beralaskan kardus dan makan makanan yang berada di sana. Esok harinya pimpinan karyawan yaitu Hyun Mi, Sun Hee, dan Sunrye melakukan mediasi dengan direktur utama. Bukannya meminta maaf, pihak perusahaan malah mengancam bahwa apa yang mereka lakukan sekarang dianggap sebagai pendudukan properti ilegal. Jika terus dilanjutkan maka akan berlanjut ke ranah hukum. Walau begitu semua karyawan tidak gentar dan terus tinggal di supermarket. Nah, malam harinya mereka saling cerita tentang hidup masing-masing guys. Salah satunya adalah Hyun Mi. Ia adalah single parents dan harus membiayai Minsu seorang diri. Kemudian mereka mulai bermain dan mendesain swalayan agar terasa seperti rumah. Di rumah Sun Hee, Taeyong diminta mengurusi adiknya. Mereka ingin makan siang, namun persediaan makanan sudah habis hingga Taeyong pergi ke minimarket untuk beli ramyeon. Di sana ia bertemu Sukyung yang sedang melakukan kerja paruh waktu. Sebelum pulang, ia memberi Taeyong beberapa makanan. Semua karyawan sukacita menyantap makan malam mereka. Namun tak lama kemudian, pihak perusahaan memutus aliran listrik dalam supermarket. Meskipun dalam kondisi yang gelap, para karyawan tetap menemukan cara untuk bahagia. Dengan lilin yang ada, mereka membuat pertunjukan agar tetap kompak dan bahagia guys. Pagi harinya dalam suasana yang masih gelap mereka bernyanyi bersama. Tiba-tiba guys lampu kembali menyala. Puluhan polisi masuk dan membuat brigade perlawanan. Semua polwan juga menarik paksa pendemo agar keluar dari supermarket ini. Penegak hukum bahkan buta hati terhadap hak para buruh guys. Pada akhirnya semua pendemo dipenjara. Taeyong mengunjungi ibunya sebagai perwakilan dari pihak keluarga. Sun Hee meminta Taeyong untuk merahasiakan ini dari ayahnya dan
dan ia pun setuju. Di kantor, Dong Jun didatangi oleh atasan perusahaan. Ia diketahui juga bergabung dengan serikat. Pengawas Choi dan direktur cabang menasehatinya untuk tidak berlaku seperti itu. Tapi Dong Jun tetap pada pendiriannya hingga ia dipecat saat itu juga. Hyun Mi, Sun Hee, dan Mi Jin membesuk Surye di rumah sakit setelah insiden kemarin. Dong Jun kemudian datang ikut membesuknya. Ia berkata pada Hyun Mi bahwa karyawan tetap juga akan membuat serikat karena gaji mereka dipotong dan sebentar lagi akan dipecat. Akhirnya mereka sepakat bergabung dan Dong Jun diangkat sebagai ketua perserikatan buruh. Nah, singkat cerita, Dong Jun melakukan tugasnya dengan baik sebagai ketua. Karyawan tetap dan karyawan tidak tetap setuju untuk bergabung dengan perserikatan. Mereka juga telah mendirikan tenda di depan swalayan dan meraih banyak dukungan. Malam harinya saat memberi pidato, Dong Jun berkata bahwa pihak ketenagakerjaan meminta pihak supermarket kembali memperkerjakan mereka sebagaimana mestinya. Dan sampai hari itu datang, Dong Jun meminta semuanya untuk tetap bertahan. Sementara itu, Taeyong juga bekerja sebagai karyawan paruh waktu di sebuah minimarket. Dirinya juga semakin dekat dengan Sukyung sampai mengajaknya makan ramen di rumah. Hyun Mi kembali ke apartemennya sekedar berpamitan pada tetangganya. Ia akan tinggal di tenda untuk beberapa saat dan Minsu tidak masuk TK dulu. Saat hendak pergi, seorang petugas pos datang mengantar surat padanya. Perusahaan memberi lembar kompensasi padanya. Nah, kembali ke supermarket ya. Pengawas Choi memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa karyawan yang kena PHK hanya 23 orang yang akan dipekerjakan kembali. Hal ini menjadi buah pikiran Dong Jun, Haemin, dan Sung Hee. Mereka bingung, haruskah memberitahu ibu-ibu yang belum mendapat kompensasi tentang hal ini? Di rumah Sun Hee, ia juga mendapat surat kompensasi penawaran kerja kembali. Namun ia menolak tawaran emas tersebut, guys. Ia justru memarahi Taeyong yang baru pulang tengah malam. Taeyong balik marah pada ibunya. Sun Hee refleks menamparnya hingga Taeyong kabur dari rumah. Pagi-pagi sekali para karyawan demonstran sudah berpencar untuk membagikan selebaran. Hanya tinggal Sunrye, Dongju, dan Minsu kecil di tenda. Saat itu mereka melihat beberapa pria berjaket hitam duduk tak jauh dari tenda mereka. Sementara Sun Hee pergi menemui Sukyung untuk menyampaikan permintaan maafnya pada Taeyong. Setelah menemui Sukyung, Sun Hee meminjam uang pada temannya untuk biaya Taeyong ikut ujian masuk universitas. Sore harinya, para demonstran sudah berkumpul di dalam tenda. Mereka mulai lelah dengan perjuangan yang tak kunjung mendapatkan hasil itu. Tiba-tiba dari luar tenda beberapa pria berjaket hitam yang tadi dilihat Dong Jun merusak tenda mereka. Para karyawan panik dan berhamburan keluar. Minsu lepas dari pegangan Hyun Mi karena terdorong karyawan yang berdesakan. Saat membalik tenda, ia menemukan Minsu sudah tak sadarkan diri dengan kepala berlumuran darah. Di rumah sakit, Hyun Mi terus menangis menunggu anaknya selesai dioperasi. Uang yang tadi dipinjam Sun Hee untuk kuliah Taeyong, ia berikan pada Hyun Mi untuk pengobatan anaknya. Melihat penderitaan ibu-ibu ini, Dongju tak tinggal diam, guys. Esok harinya, Dongju demo seorang diri di depan perusahaan dan membagikan selebaran pada warga. Direktur yang melihatnya justru memprovokasi Dongju hingga ia meninju atasan tersebut berkali-kali. Asisten direktur langsung merekamnya, guys. Sementara Taeyong menuntut gajinya yang kurang pada bosnya. Namun ia justru dibentak dan diusir keluar. Sukyung yang geram langsung melempar jendela minimarket tersebut hingga pecah. Pemilik mengira itu perbuatan Taeyong dan langsung menggebukinya. Nah, di kantor polisi, Sun Hee datang menjemput anaknya. Ia terkejut dong ya kan melihat wajah anaknya babak belur itu. Pemilik minimarket meminta ganti rugi, namun Sun Hee membalikkan keadaan dengan tuntutan memukuli anak di bawah umur dan memberi gaji tak sesuai perjanjian. Akhirnya mereka tak jadi ganti rugi dan Taeyong mendapat kekurangan gajinya. Seperti dugaan, pimpinan perusahaan menjadikan video kekerasan Dongju sebagai senjata untuk menjebloskannya ke penjara. Sun Hee dan Sunrye datang membesuknya. Dongju menyesal karena tidak bisa bertanggung jawab, tapi Sunrye tetap menyemangatinya. Sun Hee tampak diam memandang bangunan swalayan. Saat itu ia menoleh ke arah tenda yang sudah hancur dan mencari barang yang tersisa. Ia menemukan buku gambar milik Minsu yang membuat hatinya semakin haru. Hyemin mendapat jatah beristirahat. Tak lama kemudian Sun Hee menghubunginya.
Ia menceritakan kenangan mereka saat pertama kali berjuang. Walaupun kini Hyemin kembali bekerja, Sun Hee berdoa semoga suatu saat mereka bisa bekerja sama lagi. Tak terasa air mata Hyemin mengalir begitu saja. Sun Hee tak ingin menyerah begitu saja guys. Ia mengunjungi semua temannya untuk kembali berjuang merebut hak mereka. Sampai di rumah, Sun Hee menemukan rumahnya dalam keadaan gelap gulita. Anaknya Min Young berkata bahwa petugas memutus aliran listrik karena tak kunjung membayar tagihan. Sun Hee sangat stres dong ya kan guys. Taeyong kemudian menyodorkan gajinya untuk melunasi tunggakan listrik. Sun Hee terharu lalu memeluk anaknya. Esok harinya keadaan di supermarket sangat sibuk. Sun Hee berada di tengah keramaian sementara teman-temannya berpura-pura belanja. Suara Sun Hee terlalu kecil untuk menarik perhatian khalayak. Akhirnya ia menggunakan mikrofon resepsionis untuk mengutarakan kekejaman perusahaan pada karyawannya. Teman Sun Hee yang lain juga langsung menyekat pintu keluar dengan troli belanja. Pengawas Choi segera mematikan mikrofon. Sun Hee pun berdiri di tengah kerumunan melanjutkan orasinya. Pasukan berjaket hitam kembali datang guys. Mereka menarik paksa para demonstran untuk keluar. Bahkan Sun Hee sampai dijambak. Di luar supermarket, brigade polisi telah siap siaga menjaga keamanan supermarket dan menangkap para demonstran. Sun Hee digelandang masuk ke dalam bus polisi, sementara Sun Hee dan yang lainnya terus berusaha menerobos masuk. Kekuatan mereka tak sepadan dengan polisi bersenjata lengkap. Sun Hee menjadikan troli belanjaan untuk mendorong brigade polisi tersebut. Polisi kemudian menyemprotkan air ke arah demonstran hingga banyak yang tumbang. Sekuat tenaga Sun Hee mencoba bangkit dan berlindung di balik troli. Di sanalah ia melihat Hyun Mi ikut keluar membantunya. Bersama kawan-kawannya yang kembali dipekerjakan, mereka membawa troli yang berisi barang-barang berat agar semakin kuat untuk mendorong. Kini mereka bersatu kembali untuk mendorong brigade bagaimanapun caranya. Yap guys, sampai di situ dulu. Cerita pun tamat. Sebuah film dengan judul Char. Film Char adalah sebuah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2014 lalu. Film ini disutradarai oleh Boo Ji Young dan dibintangi oleh Yoon Jung Ah, Moon Jong Hee, Kim Kang Woo, Do Kyung Soo atau Dio EXO, dan masih banyak lagi. Char didasarkan pada kisah nyata tentang pemutusan hubungan kerja massal yang terjadi di sebuah pusat perbelanjaan besar di Korea Selatan. Char mengambil latar belakang industri retail modern di Korea Selatan dan mengangkat isu sosial yang sensitif, yaitu perlakuan buruk terhadap pekerja. Cerita film ini berfokus pada sekelompok pekerja kontrak yang bekerja di pusat perbelanjaan dan berjuang melawan pemutusan hubungan kerja yang tiba-tiba. Salah satu kekuatan utama dari film Char adalah penampilan akting yang kuat dari para pemainnya. Yoon Jung Ah dan Moon Jong Hee memberikan penampilan yang mengesankan sebagai dua ibu tunggal yang berjuang untuk bertahan hidup dan melawan ketidakadilan. Kim Kang Woo juga memberikan penampilan yang menonjol sebagai seorang pengacara yang membantu pekerja dalam perjuangan mereka. Selain itu, Char berhasil menggambarkan suasana yang tegang dan penuh emosi melalui skenario yang baik dan penyutradaraan yang terampil. Film ini berhasil menangkap perasaan frustasi, keputusasaan, dan kekuatan solidaritas yang ada di antara pekerja. Di Korea Selatan, para karyawan rendahan atau buruh sering diperlakukan semena-mena guys. Contohnya kejadian tahun 2012 lalu, di mana ratusan aparat polisi mengepung sebuah wihara karena ingin menangkap ketua serikat buruh bernama Hang Sang-gyun. Walau para biksu melindunginya, tapi para aparat tetap melakukan penangkapan. Kalau di Indonesia, pemerintah sih mengizinkan ya para buruh untuk berdemo, tapi di Korea Selatan hal ini justru dilarang guys. So, menurut kalian lebih enak kehidupan buruh di Korsel atau Indonesia? Boleh nih catat di kolom komentar ya. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Char 7,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye.